yang telah lalu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu mau cek hadirannya ya. Ada siapa yang hadir yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah, berarti kan hadir semua hari ini. Mudah-mudahan seterusnya nanti hadir semua. Apabila ada yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Oke. Untuk menambah cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Ibu mohon semuanya untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan duduk kembali. Ibu mau mengajak kalian terlebih dahulu tepuk semangat biar kita lebih semangat dalam pembelajaran. Sudah siap? Siap. Oke, mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran, yaitu pembelajaran tentang Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Ada yang masih ingat nggak Quran Surah Ar-Rum itu berisi tentang apa? Isi kandungannya tentang alam. Iya, tentang alam. Apakah alamnya rusak atau baik-baik saja? Rusak, betul. Berarti Quran Surah Ar-Rum ini berisi tentang kerusakan alam. Kerusakan alamnya itu bermacam-macam. Nah, hari ini kita akan bahas lebih dalam tentang kerusakan alam itu, penyebabnya apa saja dan dampaknya dari kerusakan alam itu apa. Bisa dimengerti? Bisa. Pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan kandungan Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada ayatnya. Nah, kita baca sama-sama dulu ya. Yuk, Ibu hitung 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat
membuat mereka itu supaya sadar. Nah, jadi Quran surah Ar-Rum ini memiliki isi kandungan yaitu tentang kerusakan alam. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari penjelasan sini. Nah, Quran surah Ar-Rum ini berisi tentang kerusakan alam atau yang diistilahkan dengan al-fasad. Al-fasad apa artinya? Kerusakan, betul sekali. Nah, kerusakan yang dimaksud pada ayat ini ada dua, yaitu kerusakan alam dan juga kerusakan sosial. Kalau kerusakan alam itu bisa berupa pencemaran alam, contohnya polusi udara, ya. Kemudian kerusakan sosial. Kalau kerusakan sosial itu seperti kerusuhan, peperangan, korupsi dan tindak kriminal lainnya. Nah, jadi itu ceritanya tentang Quran surah Ar-Rum. Nah, selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa sebagian akibat buruk dari kerusakan alam itu dirasakan secara langsung oleh manusia, ya enggak? Seperti contohnya kalau kita buang sampah sembarangan, maka yang kita rasakan adalah banjir, betul sekali. Nah, jadi apabila kita melakukan, maka akibatnya kembali ke diri kita sendiri. Oke. Nah, sekarang kita identifikasikan masalahnya bersama ya. Nah, dari penjelasan isi kandungan tadi, kira-kira apa sih yang ada di benak kalian? Masalah-masalah yang timbul? Ayo, kira-kira yang pertama tentang apa kira-kira? Ayo, apa kira-kira? Ya, betul sekali. Apa sih penyebab kerusakan tersebut? Tepuk tangan dulu buat Badali. Kemudian kata Badali, masalah yang timbul itu apa sih penyebabnya? Kira-kira masalah apa lagi yang timbul? Yang kedua kira-kira? Tentang? Ayo, apa? Tentang dampak. Nah, jadi kan dari penyebab apa sih dampaknya terhadap manusia? Nah, jadi ada dua masalah yang kita bahas hari ini ya. Nah, Ibu akan membagikan kelompok, dua kelompok aja ya untuk mempersingkat waktu lebih cepat. Jadi kita bagi hanya dua kelompok. Nah, jadi kelompok pertama Ibu akan membahas apa sih penyebab dari kerusakan alam, dan kelompok yang kedua apa sih dampak dari kerusakan alam tersebut. Paham? Oke, sekarang Ibu bagikan kelompoknya. Di sini ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, tadi kita sudah mendengar ya penjelasan dari Ibu tentang kandungan Quran surah Ar-Rum ayat berapa? 41. Hari ini kita kelompoknya sudah dibagi, maka kita akan mengadakan diskusi kelompok yang mana sesuai dengan penyebab dari masalah-masalahnya. Sebentar ya. Nah, jadi yang laki-laki di sebelah sini itu kelompok 1 dan perempuan di sebelah sini kelompok 2. Nah, masalahnya tadi sudah tahu ya. Untuk kelompok 1 apa masalahnya? Yaitu penyebab kerusakan alam. Kelompok 2 apa masalahnya? Tentang dampak dari kerusakan alam. Oke, Ibu akan membagikan kertas, yang mana kertas ini nanti yang akan Tuhan isi. Sumber yang Pian cari boleh itu dari HP maupun dari buku pembelajaran. Paham? Nah, jadi tadi kelompok 1 itu mencari penyebab kerusakan alamnya dibantu temannya. Yang lain bisa mencari sumbernya dari buku ataupun internet. Dan teman yang satu untuk menulis. Jadi gantian nulis supaya jangan satu orang aja yang menulis. Paham? Untuk kelompok 2, jadi diskusinya tentang apa? Dampak dari kerusakan alam. Jadi nanti satu teman yang menulis, yang lainnya mencarikan bahannya dari buku ya. Kalau bawa HP silakan buka internet, boleh. Bebas aja. Paham? Atau ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Ibu berikan waktu untuk mengerjakan ini 30 menit ya. Jadi Ibu beri waktu 30 menit. Paham? Paham. Nah, sudah selesai semuanya untuk tugas kelompoknya? Sudah. Mempresentasikan hasil jawaban dari masalah yaitu tadi penyebab kerusakan alam. Silakan, siapa perwakilannya? Dipersilakan maju ke depan bertiga. Ayo, dipersilakan maju ke depan. Nah, kelompok 1 sudah
sudah maju ke depannya, kita dengarkan sama-sama hasil dari jawaban mereka. Dipersilakan kepada Iqbal terlebih dahulu membacakan dan disambung oleh Said dan juga Rizky. Ya, kita dengarkan sama-sama. Dipersilakan. Oke. Kerusakan alam disebabkan berbagai faktor baik alami maupun akibat ulah manusia. Berikut penjelasan singkat. Penyebab alam: bencana alam, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan badai dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. 2. Perubahan iklim alami. Perubahan suhu bumi yang terjadi secara alami dapat mempengaruhi ekosistem seperti mencairnya sungai. Dilanjutkan oleh Said, bisa membacakan. Aktivitas manusia penebangan hutan atau penyebab besarnya hutan dan kerusakan ekosistem. 2. Polusi limbah industri, polusi udara, air dan tanah mengganggu keseimbangan lingkungan. Menyebabkan degradasi lingkungan. 4. Perubahan iklim. Aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil meningkatkan emisi gas rumah kaca, memicu pemanasan global. Urbanisasi, luasan wilayah perkotaan merusak lahan hijau dan mengganggu keseimbangan alam. Kerusakan alam berdampak besar pada keanekaragaman hayati, urbanisasi, dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu diperlukan upaya konservasi dan berkelanjutan untuk menjaga lama lebih lanjut. Sudah ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, sekarang Ibu buka diskusi atau menanggapi, boleh bertanya, boleh berkomentar, boleh. Ibu berikan kepada kelompok 2, dipersilakan kalau ada komentar, tanggapan dan pertanyaan, boleh bebas saja. Siapa angkat tangan? Oke, dipersilakan berdiri. Sebutkan namanya dan apa komentar atau pertanyaannya. Madam di sini bentar. Ya. Perkenalkan, nama Putri, ingin menanggapi presentasi kelompok 1. Ya. Presentasinya sudah bagus, cuman suaranya Oke, ya beri tepuk tangan dulu buat Putri kelompok 1. Oke, nah tadi kata Putri menanggapi presentasi dari kelompok 1. Nah, presentasinya sudah bagus, namun suaranya aja yang lebih dinyaringi supaya teman-teman yang lain bisa mendengar dengan jelas. Oke, bisa dipahami ya? Nggak apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Kalau dari kritikan itu bisa membawa kita lebih semangat lah lagi. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya Ibu mau minta 3 orang juga sama dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu tadi tentang dampak dari kerusakan alam. Boleh Ibu minta untuk maju Sipa, Putri, perwakilannya dan juga Huda. Ya. Putri Maya, Sipa dan juga Huda dipersilakan untuk maju ke depan. Oke, teman-teman, perhatikan ya. Ini kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu tentang dampak kerusakan alam. Kepada kelompok 2, Ibu persilahkan. Suaranya dinyaringi ya. Persilahkan. Oke, simpan lebih duluan. Langsung dari yang itu dampak mungkin. Nah, ya. Ini suaranya kita Pak.
pemanasan global meningkatkan frekuensi banjir kekeringan dan badai. 2. Kesehatan terganggu polusi udara, air dan tanah meningkatkan risiko penyakit. 3. Kehilangan sumber mata pencaharian, kerusakan alam mengancam sektor pertanian, perikanan dan pariwisata. Dampak global. 1. Perubahan pemanasan global mempercepat misalnya es ditutup dan naiknya permukaan laut. 2. Ketahanan pangan yang terancam, gangguan pada ekosistem melalui produksi pangan. 3. Pergeseran sosial dan ekonomi, konflik dan migrasi meningkat akibat sumber daya yang tidak. Kerusakan alam perhatian serius untuk minimalkan dampak jangka panjangnya melalui aksi lingkungan. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Nah, jadi Ibu berikan kesempatan untuk kelompok 1, boleh itu berkomentar, menanggapi atau bertanya, ya, dipersilakan. Oke, tadi Ibu mau memberikan kesempatan untuk kelompok 1 bertanya, ya. Jadi dipersilakan, siapa yang mewakili kelompok 1 bertanya, angkat tangannya. Oke, perkenalkan namanya dulu. Siapa? Oke, ini namanya Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal mau menanggapi atau bertanya? Oke, bertanya. Silakan, apa pertanyaannya? Sebutkan dampak dari solusi kerusakan alam. Oh, nah, kata Iqbal, berikan solusi dari dampak kerusakan alam itu apa? Siapa yang mau menjawab? Oke, dipersilakan Huda berdiri. Suaranya dinyaring ya supaya teman-temannya dengar. Apa? Solusi yang pertama kira-kira? Solusi yang pertama yaitu? Reboisasi. Nah, kata Huda solusi yang pertama itu melakukan reboisasi. Ada yang tahu reboisasi itu apa? Ayo, penanaman kembali hutan yang sudah gundul. Yang kedua kalau ada sampah, kira-kira tadi ada limbah sampah diapain? Nah, kata Huda solusi yang kedua adalah pengolahan sampah. Jadi sampah-sampah plastik tadi diolah kembali dengan barang-barang yang bermanfaat. Yang ketiga, nah, edukasi kepada masyarakat kata Huda. Jadi solusinya yaitu memberikan edukasi, memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya menjaga alam. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Huda atas jawabannya. Kembali ke tempat. Nah, tadi kita sudah melakukan diskusi bersama-sama ya. Nah, jadi kesimpulannya kita simpulkan sama-sama ya. Jadi kerusakan alam di sini tadi penyebabnya macam-macam ya. Salah satunya adalah penyebabnya banjir, ya enggak? Kemudian dampaknya tadi itu dampaknya banjir. Kemudian apa sih tadi solusinya? Nah, solusi dari kerusakan alam yaitu kita dengan kalau ada sampah diapain? Diolah. Kalau ada hutan yang gundul ditanam atau direboisasi, dan kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Minggu depan pembelajaran kita yaitu tentang kitab-kitab Rasulullah. Nah, jadi nanti kita akan membahas kitab-kitab yang dipelajari yaitu ada 4. Nah, nanti 4 kitab yaitu Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Qur'an. Nah, itu pelajaran minggu depan. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan ya. Salah hilaf Ibu mohon ampun maaf. Ibu akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.